Indonesia, visioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Kita memikirkan Natal di kehidupan kita, maka kita sedang memikirkan sesuatu yang tidak sederhana, saudara yang dikasih. Dari tahun ke tahun, kemajuan demi kemajuan justru membawa kita semakin menjauh di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itulah Gereja Reformasi Indonesia sebetulnya mencanangkan selalu malam kontemplasi, malam di mana kita duduk diam dan merenungkan tentang Natal itu. Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita tanpa lagu We Wish You a Merry Christmas, karena itu besok akan kita nyanyikan. Tapi kita coba mau mengakhiri malam ini dalam sebuah perenungan, sehingga kita menemukan sebuah pemaknaan bagaimana seharusnya memahami Natal itu dengan tepat. Karena hingar-bingar Natal terlalu luar biasa, menggema di berbagai tempat. Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Semakin mendalam orang mengenal Tuhan, semakin tinggi pengetahuannya akan Tuhan, semakin tertanam ia di kerendahan, semakin dia sadar betapa hidupnya tidak bermakna kecuali Tuhan yang memberikan nilai pada dia. Paulus berbicara dalam kesadaran kesatuan persekutuannya yang sempurna dengan Tuhan. Sejak langkah yang panjang telah diayunkannya dalam menggumuli, memahami makna kesatuan dengan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Ia terikat menyatu dengan Kristus di dalam kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan yang kedua kali, yang menjadi kerinduan yang terus mengalir di dalam batinnya, menjadi sebuah pujian yang tak pernah henti. Kesatuan paham yang saling mengisi dan tak terpisahkan membuat tiap orang percaya tak mampu merenungkan Natal dengan melupakan kematian, tak bisa mengingat kematian dengan mengabaikan kebangkitan. Namun tak pula boleh bersukaria gegap gempita dalam kebangkitan dengan melupakan kematian. Tak juga hanya boleh berjalan untuk menunggu kenaikan ke surga menanti kedatangan Kristus, karena justru di penantian tanggungan atas segala perjalanan yang telah dilalui Kristus menjadi bagian di kehidupan kita. Malam yang gelap, kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadi ungkapan, gambaran betapa gelapnya kehidupan kita. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menunjukkan betapa satu perintah tak bisa dipenuhi sekalipun 1000 kebebasan telah diberi. Betapa jahatnya manusia, karena ternyata dalam kesempurnaan ia tetap ciptaan yang berpotensi dan mempunyai ruang untuk menjadi lemah. Dalam kesempurnaan seharusnya ia tak bisa begitu. Namun sikap takluk, taat, tak mewarnai hati manusia, sehingga kesempurnaan bukan apa-apa. Muncul juga
jutaan pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan manusia yang sempurna jatuh ke dalam dosa? Bukankah seharusnya Ia menjaga supaya kesempurnaan tetap menjadi nyata dan tiap orang hidup di sana? Sehingga kisah penciptaan tak perlu berlanjut pada seri 2, 3 dan seterusnya. Sehingga tak perlu ada kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus yang ada dalam sejarah. Dan tak perlu kita menanti kedatangannya yang kedua. Kejatuhan ke dalam dosa menyisakan sejuta tanya. Mengapa manusia sempurna bisa jatuh di sana? Bagaimana kelak bila kita ditebus oleh Kristus Yesus anak Allah, dibawa naik ke surga yang mulia? Akankah ada kejatuhan lagi dan kejatuhan lagi di dalam kehidupan? Beruntunglah kita, karena kesempurnaan termeteraikan oleh karya Kristus yang luar biasa, sehingga manusia tercitra di dalam citra anak Allah yang sempurna sesempurnanya. Saudaraku, perjalanan terus berlanjut. Kegagalan manusia terus bertambah-tambah, sehingga kitab Kejadian pasal 6 mencatat betapa manusia adalah manusia yang terus hidup berkarya dalam dosa. Manusia tidak bisa tidak berdosa. Ia tidak bisa menolak dosa dan tak pula bisa menegakkan kebenaran. Yang ada hanya kepalsuan demi kepalsuan, membawa manusia semakin lelap tenggelam di dalam kegelapan malam yang menakutkan itu. Terus berjalan, terus semakin menghilang, terus semakin gelap. Kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Peristiwa Nuh menjadi sebuah contoh peringatan serius Tuhan terhadap masa bodohnya manusia kepada sorga. Murkanya Dia ketika manusia menolak keselamatan yang ditawarkan. Sodom Gomora menjadi lukisan tak terlupakan. Betapa kejahatan moral itulah yang dipunya manusia. Manusia tak mampu untuk menyenangkan hatinya. Semakin hari manusia semakin berdosa. Andai kata ia tetap berlaku sama seperti ia berlaku di peristiwa air bah. Andai kata ia tetap berlaku sama seperti dia berlaku menurunkan api membakar Sodom dan Gomora, maka tak tersisa lagi kehidupan kini di muka bumi. Semua musnah dan tak lagi ada. Beruntunglah kita panjang sabarnya. Beruntunglah kita besar kasihnya. Beruntunglah kita ia tak lanjut berhitung tentang salah. Namun manusia tak pernah mampu menangkap pesan kasih Allah. Jalan binasa tampak semakin nyata. Manusia semakin pongah. Bahkan seorang Yunus sang nabi tak bisa mengerti mengapa Allah harus mengasihi Niniwe yang Dia benci. Aneh, tetapi nyata di dalam Alkitab. Seorang nabi tidak suka ada sebuah bangsa diselamatkan. Sungguh tidak bisa dipikirkan bagaimana Yunus bisa diangkat menjadi nabi, dan mengapa Tuhan tak menggantikan dengan yang lainnya. Yunus dikejarnya, sejauh mana ia bisa lari. Ikan dikirimnya untuk mengembalikan ke tempat yang dia benci. Betapa ironisnya, sebuah penginjilan muncul karena paksaan. Dalam kejengkelannya, Yunus berteriak tentang kebenaran. Dalam ketidakrelaannya, dia mengatakan apa yang harus dikatakan. Terjadi pertobatan. Niniwe menerima Tuhan. Bagaimana mau mengerti berita kebenaran seperti ini? Bahwa ada seorang nabi menolak untuk menyelamatkan orang dari kematian akan dosa. Allah menyatakan kasih dalam berbagai dimensi, sehingga Allah yang murka karena menurunkan api menghantam Sodom Gomora, mengirimkan air bah untuk mengguncang seluruh dunia.
Tetapi Allah yang sama mengejar seorang Yunus dan melemparkannya ke Niniwe untuk memberitakan Injil kebenaran. Kalau bukan manusia, kalau bukan Tuhan, manusia tak bisa apa-apa. Yunus tak pernah mau berbagi keselamatan, tapi Tuhan mau itu dibagikan. Gelap, sangat gelap, mengerikan, menyelusuri perjanjian lama. Nabi pun seringkali mengalami kebingungan dalam pergumulan kehidupan. Bagaimana mereka berkeluh kesah tentang apa yang terjadi di kolong langit ini. Begitu hebatnya seorang Elia dipanggil Tuhan, tapi begitu kecewanya ia. Sesudah membunuh ratusan Nabi Baal, ternyata Israel tak segera bertobat. Ia marah dan berkata, "Untuk apa, ya Allahku, engkau memakai aku? Aku tahu tidak lebih baik dari nenek moyangku." Ia kecewa karena ia merasa gagal. Ia tak puas kalau ia memberitakan kebenaran dan orang tak segera bertobat karena Elia marah. Ke belakang Musa pun melakukan hal yang sama. Ia jengkel dan kesal melihat domba-domba Baal Israel yang digembalakan, yang selalu hanya bisa berkeluh kesah menuntut apa yang menjadi haknya, lupa bahwa ia tidak pernah punya hak di hadapan Allah. Allah yang memberikan hak itu kepada mereka. Israel domba yang bebal harus digembalakan Musa, sehingga Musa tergelincir melakukan salah. Ia diperintahkan bicara pada batu, tapi pukulan yang dilakukan Tuhan murka, membuat Musa tak sampai ke tanah perjanjian, hanya berhenti di Gunung Nebo. Allah seperti apa ini? Terlalu banyak sudut yang bisa kita lihat, tapi satu kata bisa kita ambil. Betapa gelapnya dunia. Tak satu pun yang layak boleh melayani dia. Tak ada pun yang lulus kalau bukan kasih karunia-Nya. Musa yang lembut hatinya ternyata tak mampu menahan amarah karena jengkel terhadap Israel. Elia yang gagah perkasa karena sudah membantai ratusan Nabi Baal ternyata mengendur semangatnya seperti orang yang frustrasi. Ia melangkah pergi seperti simbol meninggalkan sebuah pelayanan yang seharusnya dikerjakan. Siapakah yang harus dicontoh sebuah pertanyaan? Siapakah yang harus dilihat sebuah pertanyaan? Bagaimanakah seharusnya? Tak ada yang bisa menjawabnya. Maka kegelisahan demi kegelisahan terus terjadi di kehidupan manusia. Dari perjanjian lama merangkak dan terus merangkak. Sementara bangsa tercerai berai, Israel ternyata tak menjadi kerajaan yang hebat. Biji mata Allah itu pecah dua. Sejarahnya jauh lebih buruk daripada kerajaan durhaka. Mengapa Tuhan membiarkan itu? Karena Tuhan mau berkata, betapa gelapnya dunia. Toh biji matanya tak berlaku sebagai biji mata. Ternyata biji mata Tuhan itu tak menjaga dirinya, tak menjaga hari-harinya, justru berperilaku tak beda dengan orang di sekitarnya. Kalau Tuhan berhitung, maka lenyaplah Israel. Kalau Tuhan berhitung, maka lenyaplah dunia. Tapi ia tak berhitung tentang dosa kita. Sekalipun kegelapan semakin mencekam, kengerian semakin menggelisahkan, manusia semakin larut jatuh ke dalam, Tuhan tetap Tuhan, datang dalam kasih yang tak terbilang. Tuhan tetap Tuhan, datang dalam rencana yang tak terpikirkan. Hati yang terang karena kelahiran Kristus ke dunia. Allah telah menjadi manusia. Yang ada di antara kita sebuah kedekatan yang luar biasa.
terjaga dari tidurnya. Sang hina yang tak dipandang oleh masyarakatnya menjadi tamu mulia di Natal yang pertama. Natal mulai mengukir sebuah terang, memberikan sebuah pengharapan. Ia berpihak kepada yang di bawah, kepada yang susah, kepada yang lemah, kepada yang terpojok. Betapa luar biasanya kedatangannya. Natal, Allah jadi manusia. Ia turun ke bawah. Tapi mampukah manusia menangkap makna dan kebenaran itu seutuhnya? Ternyata lagi-lagi kita harus melihat dan mengaku gagal dan gagal lagi. Itu sebab pintu tertutup baginya. Tak ada yang rela berbagi kamar dengan dia. Itu sebab mereka harus menanggung derita yang sulit bagi seorang wanita hamil tua di perjalanannya dan di peristiwa melahirkannya. Tetapi Maria tak terperangkap pada rasa kecewa karena Maria menemukan kebenaran yang luar biasa. Sehingga kita terus mencatat, ia menyimpan segala sesuatu di dalam batinnya. Hati yang terang, lihatlah bintang di timur bersinar, memberikan sebuah pengharapan. Kini giliran si kafir yang menerimanya, si kafir yang tersingkir, si kafir yang tak mengerti kebenaran, si kafir yang tak bodoh, tetapi si kafir yang sangat pintar. Ternyata orang pintar pun tak bisa menolak kebenaran Allah jika Allah menyapanya. Ternyata orang pintar pun tak bisa lagi berargumentasi jikalau Allah menyatakan dirinya. Maka Majus si kafir mengayunkan langkah panjangnya. Malam menjadi perjalanan, siang istirahatnya. Malam seakan menceritakan di kegelapan ia menuju ke tujuan. Terbalik dengan kebiasaan, karena kebiasaan jalanan adalah siang berjalan dan malam istirahat. Tapi perjalanan Natal Majus, malam berjalan, siang istirahat. Karena siang mereka tak bisa melihat bintang, malam mereka melihat bintang. Perjalanan semakin mendebarkan, karena cukup panjang yang harus dilakukan. Tiap malam, tak mungkin mereka genap menghabiskan 12 jam. Pasti kurang dari situ untuk bisa melihat bintang dengan jelas. Terus mereka mengayunkan langkah, begitu panjangnya. Tapi heran, entah sukacita apa yang memenuhi sanubari mereka. Si kafir seperti menggapai sebuah harapan besar yang luar biasa. Bintang di timur bersinar, menuntun membawa dia. Langkah tak terhenti, semangat tak pudar. Ia terus dan terus dan terus dan terus melangkah dari malam ke malam, dari kegelapan ke kegelapan, di bawah terang bintang timur. Betapa luar biasanya perjalanan Natal yang pertama. Tiba di tempat tak terduga, tak membuat Majus menjadi kecewa. Mas, kemenyan dan murah mereka persembahkan dalam kesukaan yang sangat besar. Malam-malam panjang yang mereka lalui, yang telah membuat mereka letih, tak lagi punya arti. Sukacita yang luar biasa memberikan mereka kekuatan ekstra. Entah bagaimana logikanya, mereka tak kecewa, padahal yang ditemukan kesederhanaan yang sangat sederhana. Natal mempunyai sejuta makna yang hebat. Natal mempunyai kebenaran yang mengagumkan. Natal mempunyai nilai-nilai yang sangat menyenangkan.
Gelap boleh ada, tapi ketika terang bersinar, di sana ada harapan. Manusia boleh punya matahari di dalam hidupnya karena diberikan oleh Tuhan, tapi tak mampu melihat kebenaran kecuali benda-benda yang tak berarti di kehidupan. Bagaimana warna yang mewarnai Maria dan Yusuf, sepasang suami istri yang belum menikah, yang kemudian menikah tanpa perkawinan, tanpa hubungan, sekarang punya anak yang bernama bayi Yesus. Anaknya sekaligus Tuhannya. Natal memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Maria dan Yusuf selalu dalam kebingungan untuk menempatkan dirinya. Mereka tak pernah pas untuk bisa mengerti dan berlaku terhadap Yesus. Umur 12 tahun, ketika ia ditanya, "Dari manakah engkau?" Ia menjawab, "Aku harus di rumah Bapakku." Kepada bapaknya dan mamanya. Jawaban apakah itu? Maria dan Yusuf harus menyimpan itu di dalam hatinya. Ketika Maria meminta dia di Kana, "Tolonglah mereka karena mereka tak bisa anggur," dia berkata, "Urusanku adalah urusanku, waktuku adalah waktuku, bukan permintaanmu." Ia sedang berbicara dalam ketuhanannya, dan Maria tak membantah. Dia diam dan pergi, hanya berpesan pada para pembantu di situ, lakukan apa yang dikatakan. Pernahkah saudara bisa mengerti dan memikirkan dengan baik-baik betapa sulitnya kita memahami kebenaran demi kebenaran? Betapa Maria dan Yusuf malam hari itu diangkat menjadi orang mulia, sehingga Maria punya gelar The Mother of God, ibunya Allah. Tetapi ibu Allah yang melahirkan dalam kemiskinan, ditinggal kematian juga dalam kemiskinan. Tak pernah ada kekayaan mewarnai hari-hari hidupnya. Tak ada yang bisa diandalkannya. Natal tidak memberikan dia hadiah yang luar biasa. Natal tidak ada yang memberikan persembahan kepada dia. Natal tidak ada yang memberikan mobil mewah atau katakanlah keledai pada waktu itu. Natal tidak seorang pun datang memberikan kuda putih yang wah untuk seorang anak raja, anak Allah. Natal mereka hanya berdua, gelap sepi. Tapi heran, hati mereka begitu bersuka cita. Tak ada kecewa dan mereka tidak menggugat surga. Mereka tak berkata, "Ya Allah Bapa, mengapa engkau pakai kami? Tapi bukan kebahagiaan dunia yang kami punya. Mengapa engkau pakai kami? Tapi seperti terpojok dan terbuang adanya, seperti sampah yang tak bisa diterima." Lagi-lagi, Natal tak enak dipandang. Natal tak memberikan kita rangsangan untuk ada di sana. Tapi Maria dan Yusuf di sana, dan mereka bahagia. Kita takut ke sana. Itu sebab kita sulit memiliki bahagia yang sejati. Kesenangan yang bersifat pleasure mudah diciptakan. Tawa bisa dihasilkan dari sebuah canda, tapi sukacita siapa yang bisa memberikannya? Tidak. Natal, terang itu terus bersinar, menyipat kegelapan, menerobos dan bertanding dalam sepanjang kehidupan. Terang yang terus berjalan sehingga membawa seorang Paulus yang menghabiskan separuh hidup untuk menghabiskan dan membunuh para pengikut Kristus. Dalam keyakinan agama yang kuat justru dia berbuat salah. Dalam keyakinan agama yang kuat justru menjadi seorang pembunuh. Dalam keyakinan agama yang kuat dia justru menghabiskan pengikut-pengikut Allah. Ternyata dulu dalam keyakinan agama orang bisa membunuh sesamanya. Sampai sekarang betapa gelapnya kehidupan. Betapa
memberi legalitas yang luar biasa terhadap sebuah pembunuhan atas nama kefanatikan. Paulus yang tahu menahu, Paulus yang juga tidak mau tahu, Paulus yang tidak mau mengerti soal Natal itu. Hari itu dia tersentak. Yesus menyatakan diri kepadanya, Allah yang menjadi manusia. Ia yang melayani dan disalib dalam kemanusiaannya. Ia yang dianiaya oleh Paulus, membuat Paulus tersungkur. Sejenak ia buta, tak bisa melihat apa-apa. Ketika matanya terbuka, ia membunuh banyak pengikut Kristus. Tapi hari itu ia harus buta, tak bisa melihat apa-apa. Ajaib, di kebutaan ia melihat kebenaran. Di kebutaan justru dia menemukan sesuatu, harta warisan yang luar biasa dalam kehidupan. Sehingga kebutaan Paulus adalah berkah yang tak terhitung. Buta yang gelap, mendadak tidak lihat apa-apa, justru di situ melihat sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Ia punya apa yang orang tidak punya. Ia dapatkan apa yang orang tidak dapatkan. Ia ada di tempat yang orang tidak inginkan. Tuhan membuat ia buta supaya melihat kebenaran. Turning point yang penting, perubahan terjadi. Mata yang melihat terang benderang, hati yang gelap, musuh berjauhan. Orang tak sejalan dibunuh. Mata yang buta, kegelapan, tak bisa melihat apa-apa, tapi hatinya terang. Ketika Tuhan mengembalikan mata penglihatan itu kepada dia, hati Paulus sudah jadi hati yang terang. Seluruh hidupnya diberikannya untuk melayani Tuhan. Paulus tak pernah berhitung. Dan kalaupun dia berhitung, ia berhitung dengan cara yang luar biasa. Dan ia berkata tentang upah. Bagiku upah adalah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Terang yang sangat hebat. Bagiku upah adalah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Hak rasul untuk menerima upah. Tapi kalau boleh tidak menerima itu, dia sedang menganggap menerima upah dari Tuhan yang luar biasa. Tak heran pertumbuhan perkembangan Paulus melejit melewati para murid yang justru mula-mula. Tak heran kejeniusannya dipakai Tuhan. Dia menulis belasan surat-surat yang sangat mendalam, yang perlu untuk direnungkan secara tepat, hebat, kuat. Itulah yang kita renungkan pada hari ini. Karena itulah terang telah datang menyinari kegelapan. Paulus tak lagi di sana. Natal tak berhenti hanya pada titik kelahiran itu, tapi terus berlanjut menciptakan kehidupan hingga di kekinian masa kita. Yang menjadi persoalan selalu adalah siapakah yang mendapat terang itu. Jangan pernah berpikir jika kita beragama maka kita sudah punya terang. Jangan kita pernah berpikir karena kita beragama kita sudah melakukan semuanya untuk Dia. Andai kata Tuhan masih melakukan hal yang sama seperti gerakan mula-mula gereja. Andai kata Tuhan memandang tajam kepada kita seperti Dia memandang Ananias dan Safira. Andai kata Ia berhitung kemurnian hati sehingga membuat Dia marah karena Ananias dan Safira mengaku telah memberi semua, padahal yang mereka berikan hanya separuh saja. Mereka mau nama tapi tidak keluar semua. Tuhan murka. Persembahan mereka berikan, kematian yang menjemputnya. Tuhan tidak berterima kasih dengan separuh harta Ananias dan Safira, apalagi
kalau hanya 1/10 saja. Tuhan tidak tertarik pada apa yang kita punya. Yang Ia mau adakah ketulusan di batin kita. Sehingga kalaupun kita memberi dengan tulus, kalaupun kita memberi dengan sukarela, kalaupun kita memberi dengan kesadaran yang penuh, aku hanya mengembalikan apa milikmu, ya Allah. Namun awas, jangan sampai karena peristiwa Ananias Safira, kematian demi kematian yang mengerikan tak lagi terjadi di kekinian, membuat kita menjadi lengah dan berpikir Tuhan sayang pada kita. Padahal hati nurani yang sudah pernah disinari akan terus memancarkan terang, menggugat batin kita. Jangan padamkan suara itu. Belajar peka untuk mendengar kebenaran. Berdirilah di mana kebenaran diungkapkan. Angkat kakimu dari tengah-tengah kebusukan. Berdirilah di mana kebenaran ditegakkan. Angkat kakimu dari kepalsuan. Supaya terang itu semakin bersinar. Jangan gelap itu yang semakin menguasai. Sehingga kemerdekaan itu semakin kuat di dalam hidup kita. Merdeka karena hidup di dalam terang yang sejati itu. Malam gelap, hati yang terang, menjadi sebuah perenungan yang sangat mendalam, menjadi sebuah pemikiran betapa kita hidup di dunia dalam hidup yang sama seperti itu. Dalam hidup selalu ada realita bukan yang harus kita hadapi. Percaya Tuhan tidak membuat engkau bisa berjalan mulus dalam kehidupan. Percaya Tuhan tidak membuat segala sesuatu dengan segera mudah dan selesai. Melipat tangan dan berdoa seringkali tak kunjung usai. Bukan hanya dalam bilangan hari, bulan, bahkan tahun. Memohon pertobatan seseorang seringkali justru terwujud ketika kematian yang menjelang. Ia berkata, sekarang aku sadar menerima Yesus, lalu mengembuskan napas yang terakhir. Betapa panjangnya doa seorang istri untuk suami yang bebal. Dan ketika dia mendengarkan pertobatan, justru di ujung kehidupan, apa yang mau kau katakan? Karena itu jangan sampai sinar terang dalam hatimu padam, membuatmu kecewa, dan yang kau bisa terjebak lalu menjadi salah. Sehingga realita hidup yang penuh dengan kepahitan, hal-hal yang tidak terduga, bagaikan lukisan malam yang gelap. Namun kasih Kristus, pemeliharaan, itu terang yang luar biasa. Jika engkau merasakan banyak terang, maka teranglah hidupmu. Jika engkau tidak pernah mengerti, maka gelaplah hidupmu, dan hidupmu hanya penuh dengan kecewa kepada kecewa dan kecewa. Harta, tanah liat, gambaran hati yang tak bernilai. Namun kekuatan limpah dari Allah adalah terang yang sangat mulia. Sehingga Paulus berkata, harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, bukan bejana emas. Harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, bejana yang tidak ada nilai dan tidak ada orang yang ingin memandangnya. Tetapi justru di dalam harta itulah Allah menyatakan kekuatannya. Sehingga kami selalu sadar sesadar-sadarnya, apapun yang kami lakukan bukan dari kami, tapi dari Dia. Kalau begitu, hati yang terang tak akan menggugat upah dari surga. Hati yang terang tak akan berteriak meminta apa saja yang saya mau ke surga. Hati yang terang justru akan terangkat dan berkata, terima kasih ya Tuhan untuk keterangan yang kau berikan di dalam batinku. Hati yang terang akan terangkat ke surga dan berkata, limpah sudah upah di hidupku. Hati yang terang akan terangkat ke surga dan berkata, puas hidupku ya Tuhan. Itu luar biasa.
harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Hari-hari semakin gelap. Firman Tuhan digelapkan. Hari-hari semakin gelap. Kebenaran diputar balikkan. Hari-hari semakin gelap. Harapan palsu ditawarkan. Hari-hari semakin gelap. Tuhan tak lagi Tuhan di mana kita harus tunduk kepadanya, tapi Tuhan telah jadi Tuhan yang bisa kita minta apa saja yang kita mau di hidup kita. Hari-hari semakin gelap. Karena makin panjang orang-orang Kristen tergelincir di keberdosaan. Hari-hari semakin gelap. Di manakah terang itu? Kalau terang itu bersinar di hatimu, maka hidupmu akan menjadi terang yang limpah. Bagiku hidup bagaimana melakukan yang Tuhan mau. Tapi ketika aku gumuli hidup, semakin terdampar aku, semakin terpukul aku, karena terlalu banyak yang aku tahu yang belum aku kerjakan. Masih banyak hal yang kutakutkan, yang seharusnya tak membuatku takut dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari, semakin kurenungkan betapa beruntung menjadi pelayannya. Tapi tak pernah mampu untuk baik terhadap dia. Saya belajar tidak berhitung apa yang akan saya dapatkan dari pelayanan. Saya belajar tidak berhitung apapun terjadi di kehidupan. Tapi toh saya masih berhitung tentang sebuah pengakuan dan penghargaan kepada diri. Betapa ironisnya, betapa sulitnya untuk merdeka sepenuhnya. Maka tiap kali Natal, bukankah pada tempatnya kalau kita berkata, ya Tuhanku, tolong aku di hidupku, supaya imanku makin menjadi seperti apa yang Engkau mau. Entah apa yang menjadi pergumulan persoalan, entah apa yang menjadi kegelapan di dalam hidupmu, Engkau yang tahu. Natal ini biar kita jujur di hadapan-Nya. Jika kau menyimpan dosa dan salah, tak ada yang tahu. Jangan pernah berpikir Ia tidak tahu. Hari ini yang menggugat hatimu. Jangan biarkan hari itu gelap, dan semakin gelap. Terang itu menyinari. Yang kau perlukan hanya sebuah pengakuan. Ya Tuhan, ampuni aku. Kalau ada kepahitan, kesusahan panjang kau jalan, sehingga seakan-akan kau merasa Tuhan tak lagi peduli, awas, jangan salah mengerti. Jangan berbuat dosa dengan mencurigai Dia. Ia tidak pernah salah. Hari ini ibu dari seorang anak, Claudia Kristania Putranto, 2 tahun 2 bulan, bisa angkat tangan. Bapak sebelah. Terima kasih. Anaknya ada di rumah sakit harapan kita sejak tanggal 9 sampai tanggal 24 dalam keadaan koma. Penantian yang panjang bagi kalian. Kalaupun kita membantu, apa yang bisa kita lakukan? Materi tidak akan pernah cukup, sekalipun kita coba untuk memberikan. Moral, berapalah kebaikan manusia, karena sangat terbatas. Beberapa hari yang lalu, sesungguhnya saya mau ke rumah sakit, tapi karena jadwal dan lain-lain, belum ada waktu.
betapa rapuhnya manusia. Saya rindu mau datang, tapi heran, kaki belum membuat saya tiba di sana. Saya kemudian berpikir, andai kata Tuhan beralasan, Dia punya jutaan alasan karena mengurus miliaran manusia, Dia bisa mendoakan saya. Hari ini mungkin saudara ada yang punya rasa kekalutan, kepedihan. 2 tahun 2 bulan anak tersayang, koma 15 hari tanpa sebuah kejelasan apa yang akan terjadi. Beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah ada yang pergi ke rumah sakit harapan kita untuk berdoa bersama. Hari ini dari mimbar ini saya minta panitia untuk menyisihkan dan memberikan budget yang tadinya kita akan kasih ke sebuah yayasan yang lain. Saya pikir ini menjadi penting untuk kita berbagi. Malam hari ini kita akan lakukan ini. Saya akan coba sebisanya apa yang bisa kita kerjakan. Tetapi kepada Bapak dan Ibu, ingatlah, Tuhan tidak pernah salah memelihara. Jangankan kalian, saya pendeta, rasa akan berat menghadapi kedukaan yang panjang. Anak koma 2 tahun 2 bulan. Kalaupun kemudian sadar, timbul sejuta pertanyaan. Akankah dia normal 100% ataukah ada cacat pada dirinya? Kegelisahan pasti menghantui. Malam ini saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Entah apa saya tidak tahu. Kalau Dia mau, tak ada sulit bagi Dia untuk menyembuhkan Claudia. Tapi kalau Dia mau, Dia punya hak penuh untuk memanggilnya. Tapi kita tidak tahu apa yang Dia mau. Yang kita tahu hanya memohon kemurahan-Nya. Namun apapun keputusannya menjadi baik bagi kita. Yang kita tahu, kita harus beriman kepada Dia. Di tengah kegelapan malam, jangan sampai terang kebenaran itu sirna dari kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup menjadi sebuah pertarungan yang luar biasa. Panitia masih kekurangan dana. Harap ini bisa tutup dana. Tapi saya minta panitia atur. Tidak peduli kurang berapa, tapi penting untuk sisihkan dari dulu berapa yang mau disisihkan. Kita ambil bagian ketika kita punya kesempatan. Biarkanlah saudara yang kekasih, Natal itu menjadi Natal yang kita lakoni dalam kehidupan. Kalau sebentar Anda mau pulang, pasti akan lewat rumah sakit harapan kita. Kalau saudara punya waktu, bisa berhenti sebentar. Walaupun tak bisa dekat dengan anak itu, cukup dari jauh untuk melihat dan membawakan dia dalam doa. Mungkin waktu saudara akan bertambah setengah jam atau 40 menit. Tapi saya percaya itu akan jadi berkat yang luar biasa bagi keluarga. Itulah gunanya orang Kristen. Saya belum tahu dengan itu gereja dari mana atau apa, saya tidak peduli. Yang saya tahu cuma satu, percayalah pada Yesus, maka Dia akan menolong kita di hidup kita. Bejana tanah liat yang kami punya, kepahitan yang kita punya, kegetiran yang kita punya, itu membuat kita tak bisa berbangga diri. Tapi Allah akan melakukan sesuatu, maka kita tahu Allah luar biasa di hidup ini. Sebagai pendeta, rasanya saya rindu
ketika tangan saya terpegang pada anak itu, doa saya naik pada dia. Ia segera sembuh. Tapi aku bukan Tuhan dan aku tidak bisa mengatur dia. Tapi aku percaya yang terbaik akan dilakukannya di kehidupan kita. Malam yang gelap, hati yang terang. Sejuta persoalan boleh tiba, tapi harapan tetap menyala. Biarlah malam Natal ini dalam perenungan kita jangan kehilangan Natal itu. Karena saya khawatir, dan ini akan saya terus ucapkan sepanjang rally Natal kita, pertama, kedua, lalu kemudian malam Natal. Jangan sampai engkau mempunyai suasana Natal, tapi engkau tidak punya makna Natal. Jangan sampai kau tahu lagu-lagu Natal, tapi lagu Natal tak berbunyi di hatimu. Jangan sampai Natal Yesus lahir kita ucapkan, tapi dia tidak pernah bertata di kehidupan. Hari ini, malam ini,